warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 angkatan 42, saya Aldanwina Dewi Kinanti. Di sini bersama teman-teman saya ada Haris dan Aziz akan mengupas sekilas tentang cerita film Laskar Pelangi dan Beta Maluku. Nah, di sini saya akan spoiler sedikit sebelum masuk ke pembahasan podcast kita. Yang pertama yaitu ada Laskar Pelangi. Di sini menceritakan tentang 10 anak yang berasal dari keluarga tidak mampu. Dengan latar belakang yang berbeda, mereka tetap semangat untuk meraih cita-citanya. Selanjutnya ada film yang kedua yaitu Beta Maluku. Di sini diperankan oleh tokoh utama yang bernama Sani Taunela. Dia ingin menyelamatkan anak-anak di kampungnya dari konflik agama yang terjadi di Ambon melalui sepak bola. Nah, di sini saya akan memberikan pertanyaan kepada teman saya. Sebenarnya bukan pertanyaan, lebih ke sharing. Nanti bisa Aziz atau Haris dulu yang menjawab. Pertanyaan yang pertama yaitu gambarkan tentang keanekaragaman yang ada di film tersebut. Yang kedua, bagaimana strategi membangun harmoni dalam perbedaan dari kedua film tersebut. Yang terakhir ada bagaimana pesan moral yang terkandung di dalam film tersebut. Untuk waktu dan tempat, silahkan Haris dan Aziz, siapa dulu yang menjawab untuk pertanyaan yang saya berikan tadi. Terima kasih. Halo, di sini dengan saya Audrey Hariswani Rizaldi. Saya akan memberikan review tentang film Laskar Pelangi ini. Untuk menjawab pertanyaan yang pertama, yakni tentang keanekaragaman. Dalam film Laskar Pelangi digambarkan bahwa Indonesia juga masih ada anak-anak yang tidak bisa bersekolah layaknya anak-anak yang ada di kota besar. Hal tersebut menggambarkan bahwa keanekaragaman masyarakat Indonesia yang masih belum merata dalam hal pendidikan. Lalu untuk menjawab pertanyaan yang kedua tentang harmoni, yakni strategi membangun harmoni dalam perbedaan. Untuk membangun dalam perbedaan di dunia pendidikan, para siswa di film Laskar Pelangi ini mempunyai mimpi atau cita-cita yang sama dengan murid-murid yang ada di kota besar. Sehingga meskipun mereka masih belum maksimal dalam pemberian ilmu, tetapi mereka mempunyai mimpi yang besar untuk masa depan mereka. Hal tersebutlah yang membuat mereka masih semangat dalam menuntut ilmu meski dunia pendidikan di daerah masih sangatlah kurang. Saya Argia Aziz Mustafa. Di sini saya yang akan mereview tentang film Cahaya dari Timur, Beta Maluku. Untuk keanekaragaman yang ada dalam film tersebut adalah menggambarkan tentang keanekaragaman agama yang ada di Indonesia itu sendiri. Ya, jadi untuk strategi membangun harmoni dalam film tersebut adalah dengan cara sang Sani atau seorang pelatih tersebut menyatukan anak-anak yang dari latar belakang berbeda agama menjadi satu tim kesatuan sepak bola yang akan mewakili Maluku sebagai perwakilan untuk ajang Indonesia U15. Namun di tengah-tengah berjalannya kompetisi terjadi sebuah perpecahan antara tim yang ada di dalam tersebut, yakni dilatar belakangi oleh agama. Sebagai seorang pelatih, tentu Sani dengan bijaksana menyampaikan bahwasanya meskipun berbeda agama, tapi kita tetaplah Maluku, kita tetaplah Indonesia, kita tetaplah merah putih. Jadi tidak perlu untuk saling membenci, tidak perlu untuk saling berjaga jarak atau menjauhi satu sama lain, dan tidak perlu saling berkelahi. Kurang lebih seperti itu. Lalu untuk menjawab pertanyaan terakhir tentang pesan moral. Sangat jelas bahwa pesan utama dari film ini adalah untuk menunjukkan bahwa kemiskinan seperti terlihat dari latar belakang ekonomi keluarga anak-anak Laskar Pelangi bukanlah halangan bagi anak-anak itu untuk menggapai cita-cita setinggi langit, yang mana artinya meskipun hidup dalam kemiskinan, seorang anak sekolah harus mempunyai mimpi menggapai cita-cita yang luhur. Untuk pesan moral yang bisa kita ambil dari film tersebut adalah dimana meskipun kita berbeda-beda agama atau itu pun berbeda-beda suku, budaya dan lain sebagainya, kita tetap harus saling menghormati dan bergotong royong, bekerja sama dengan satu sama lain.
kita harus tetap rukun antar umat beragama, kurang lebih seperti itu. Karena Indonesia memang berbeda-beda tapi tetap satu jiwa. Karena itulah Indonesia Bhinneka Tunggal Ika. Kurang lebih seperti itu. Ya, sekian yang bisa saya review atau bisa kita ambil hikmahnya dari film Cahaya dari Timur atau Beta Maluku. Dari saya, Arga Mustafa, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.